Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM C0C019 Prodi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Yang pertama yaitu klasifikasi kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Jika pada akhir periode akuntansi, pemerintahan mempunyai utang jangka panjang, maka pemerintah harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang selanjutnya, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika pertama, jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. 2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya satu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yaitu diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristitasnya. Pertama, terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu 1. Utang yang tidak diperjualbelikan. Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai minimal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misalnya pinjaman pada World Bank. Yang kedua, utang yang diperjualbelikan. Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas untuk pemerintah dinilai sebesar nilai pari atau original dengan memperhitungkan diskonta atau premium yang belum diamortisasi. Yang selanjutnya itu pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang dan obligasi. Diskonta obligasi dengan kupon tingkat bunga adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Diskonta obligasi tanpa bunga adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di harga perolehan obligasi. Bunga obligasi yang tidak dikenal pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu yang pertama, yaitu apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah pasal 2 ayat 2 PPh 16 tahun 2009. Wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukan telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang PPh dan perubahannya. Yang selanjutnya yaitu kewajiban pemotong PPh final, yaitu pemotong wajib memberikan bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan berupa bunga obligasi. Pemotongan penyetoran PPh tersebut di kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemotongan pajak pasal 7 ayat 1. Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada akhir kerja berikutnya pasal 7 ayat 2, yaitu yang selanjutnya penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP pasal 7 ayat 3 PMK 85/PMK 03 2011. Pemotongan wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh paling lama 20 hari setelah
setelah bulan dilakukan pemotongan pajak pasal 8 ayat 1 PMK 85 PMK 03 2011. Kewajiban penjualan obligasi pasal 5 PMK 07 PMK 11 2012 yaitu penjualan obligasi wajib memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan dan tanggal perolehan obligasi yang sebenarnya untuk keperluan perhitungan harga dan atau diskonta yang menjadi dasar pemotong PPh pasal 5 ayat 1. Yang selanjutnya yaitu pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham, yaitu pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pajak dalam pasal 3 ayat 1 wajib memotong penyetoran PPh pasal 26 yang terutang selamat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak di bank, persepsi atau kantor pos, dan pelaporan kepada Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.